Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sigit Nugroho. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana, dan di video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang bahasa pergaulan yang ada di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa itu makna bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrary yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikan dan ragamnya. Karena setiap suku atau bangsa memiliki bahasa yang berbeda. Akhir-akhir ini, bahasa gaul menjadi bahasa sehari-hari banyak orang Indonesia. Bahasa gaul pada umumnya biasa digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya. Hal ini dikarenakan karena remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok atau pihak lain. Namun, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat berdampak negatif pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, apa yang akan kita bahas pada presentasi ini? Yang pertama, bagaimana perkembangan bahasa gaul di Indonesia? Kedua, apa pengaruh dan dampak berkembangnya bahasa gaul yang ada di Indonesia? Dan terakhir, bagaimana cara meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia pada generasi muda? Perkembangan bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul atau bahasa Indonesia gaul adalah laras bahasa informal dari bahasa Indonesia yang muncul pada dekade 1980-an. Sebenarnya bahasa gaul sendiri berasal dari bahasa Betawi. Nah, bahasa ini terbentuk melalui proses pencampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, kemudian menghasilkan bahasa baru yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa gaul menjadi umum digunakan di berbagai kalangan sosial, bahkan dalam media-media populer seperti TV, radio, dan juga dunia perfilman nasional. Anak muda saat ini lebih tertarik menggunakan bahasa gaul yang membuat mereka lebih eksis di media sosial. Akibatnya, kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar tergerus dengan munculnya bahasa gaul dan bahasa asing, sehingga keaslian dari sebuah kosakata dalam bahasa Indonesia akan sulit diketahui oleh generasi milenial karena ketertarikannya dalam menggunakan bahasa tersebut. Bahasa gaul sendiri juga berpengaruh terhadap bahasa Indonesia, seperti eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggir, kemudian menurunnya derajat bahasa Indonesia, dan juga dapat menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa gaul juga memiliki dampak negatif. Bahasa gaul dapat menyulitkan bahasa Indonesia dalam perkembangannya, di mana seharusnya lapisan masyarakat baik remaja di sekolah maupun orang dewasa di tempat kerja harusnya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa gaul ini dapat mengganggu orang lain karena tidak semua mengerti akan maksud dari kosakata-kosakata tersebut. Akan tetapi, bahasa gaul juga memiliki dampak positif. Bahasa gaul dapat menjadikan kaum milenial lebih kreatif dalam berbahasa. Banyaknya bahasa gaul yang bisa kita temukan tidak terlepas dari kreativitas para remaja milenial yang selalu berinovasi. Misalkan
penggunaannya pada situasi dan kondisi yang tepat, serta media dan komunikan yang tepat juga. Nah, maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai generasi milenial meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia pada generasi muda. Dengan cara apa? Yang pertama, kita dapat mempelajari sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya dengan keingintahuan yang tinggi. Maka kita akan terus mencari berbagai referensi untuk mencari sejarah bahasa Indonesia dan juga perkembangannya. Kemudian, memiliki rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan rasa bangga itu dapat menumbuhkan di benak kita, ini bahasa yang gue cintai, dan akan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul, terutama yang bermakna negatif. Nah, kita juga dapat dengan rajin membaca buku yang berbahasa Indonesia. Kita juga bisa rajin menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika ingin lebih, kita juga dapat mengikuti perlombaan, pelatihan, seminar yang tujuannya memajukan bahasa Indonesia. Kemudian di era media sosial, sekarang ini banyak akun yang membahas mengenai bahasa Indonesia. Nah, kita dapat mengikutinya. Di akhir dapat saya simpulkan, bahasa Indonesia merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrary yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Tujuan dari bahasa gaul sebenarnya hanya anggota grup itu atau kelompok itu yang tahu akan artinya. Setiap kelompok memiliki karakteristik bahasa gaulnya. Artinya, kelompok lain tidak mengetahui arti dari bahasa kelompok yang lainnya juga. Seperti itu. Kemudian melakukan interaksi di media sosial tentunya tidak bisa dipisahkan dengan cara kita berbahasa. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya variasi bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di media sosial. Tetapi penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat berdampak negatif pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sebagai warga negara yang baik harus bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Maka sudah seharusnya kita biasakan dengan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saran yang dapat saya berikan, yang pertama, penggunaan bahasa gaul diharapkan tidak merusak tatanan bahasa Indonesia, tapi juga dapat memperkaya pembendaharaan kata serta menambah wawasan dan kreativitas kaum muda untuk menciptakan istilah-istilah baru. Hendaknya mahasiswa menggunakan bahasa gaul pada tempatnya. Maksudnya, sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki cara berbicara yang mencerminkan latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa gaul harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi demi kenyamanan bersama. Sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan mahasiswa digunakan secara intensif, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari. Dalam pembuatan makalah dan presentasi ini, saya sangat berterima kasih kepada beberapa sumber yang sudah saya tuliskan pada slide berikut. Dan bila pada presentasi ini terdapat kesalahan atau ketidakpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.